Sebenarnya nih aku tuh ada skoliosis, jadi di back aku tuh pegel banget dan setelah hasil pemeriksaan cek postural motinya, di sini kakak terdapat hasilnya, kita lihat nih kak ya. Di sini kakak terdapat spine scoliosis. Jadi spine scoliosis itu tulang belakang kakak itu bengkok gini kak. Nah ini membentuk angka S. Nah kakak sudah ada di 22 derajat, yang mana harusnya standarnya itu seperti ini. Sedangkan kakak sudah ada di severe. Nah ini berat ini kak kasusnya. Nah ini juga disebabkan karena memang faktor genetik, lalu kemudian ada habit-habit yang mempengaruhi. Gitu. Nah, lalu kemudian apa sih dampak dari skoliosis ini terhadap diri kakak ini? Nah, yang pertama, ini kan karena dia miring ini kak ya, tidak simetris nih. Ini menyebabkan muscle imbalance pertama. Nah, muscle imbalance ini nantinya kakak berasanya nggak nyaman banget, kayak berat sebelah di bagian samping kanan atau samping kirinya gitu ya kak ya. Nah, lalu kemudian estetika dari kecantikan juga rasanya kayak baunya kok miring sebelah gitu ya. Nah setelah itu bisa juga dari restriksi paru-paru atau paru-parunya itu menyempit, jadinya bikin sesak tuh, karena skoliosis itu berdampak juga dari si tulang iganya itu, tulang rusuknya itu dia ada yang ke depan satu sisi. Nah itu menyebabkan paru-parunya kehimpit dan menyebabkan sesak. Lalu kemudian juga bisa di tulang belakangnya kak. Nah tulang belakangnya ini karena kita lihat ya, dia bengkok ini bisa menyebabkan tekanan yang berlebihan pada satu sisi, misalkan di satu sisi sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Nah itu menyebabkan juga cara kejepit juga bisa karena satu sisinya lebih dominan ke tekan. Oke baik kak, jadi setelah didapati hasil skoliosis dari tubuh kakak ini ya, jika kakak berkenan, kami dari Bebas Cedera mempunyai program postural exercise therapy yang mana itu untuk membantu dari problem skoliosis kakak ini. Oke, jadi postural exercise therapy ini kak terdiri dari dua nih, postural therapy dan postural exercise. Nah, postural exercise therapy ini yang pertama pasti di sini ada otot-otot kakak yang mana tegang itu kak. Nah, yang tightness, nah itu harus kita rilis tuh kak. Lalu kemudian juga kita gerakan juga dari sendi-sendinya atau joint mobilization tuh kak, supaya kita arahin si sendi-sendi tulang belakangnya ini ke arah yang lebih proper, ke arah tengah. Misalkan ini bengkok ke kanan nih, kita arahkan ke tengah. Ini bengkok ke kiri, kita arahkan lagi ke tengah gitu ya. Dan setelah itu ada exercise juga tuh kak, latihan untuk sama mengarahkan tulang belakangnya ke arah yang lebih proper. Angkat kak seperti ini, yap. Lalu kemudian putar nanti seperti ini. Oke, lagi putar, yap. Sambil aku bantu ya. Putar lagi. Oke, iya. Ini lurus. Yap, putar lagi. Nah, ke sebelah lainnya. Hop, ke sana lagi. Balik lagi ke tengah. Up. Up. Yep. Naik. Nice. Turun. Naik lagi. Turun. Naik. Up. Pak. Oke, jadi kak, di sini aku akan merilis otot-otot kakak nih ya, yang muscle imbalance itu, yang tegang di satu sisi ya, dan mendistribusikan juga beban mekanik kakak nih, ototnya nih supaya lebih rilis, lebih oke, nggak tightness ya. Nah, ini sekarang otot kakaknya ada yang tightness nih. Rilis ya kak ya. Tarik nafas. Teruskan, terus ya kak ya.
Hembuskan. Oke, stop. Oke, baik, bagi sobat bebas cedera yang memiliki problem skoliosis, bisa datang ke Bebas Cedera untuk kami bantu permasalahan skoliosisnya. Terima kasih.